为师此前留了一丝念想在永恒旋律。现在，为师真的要去沉睡了，来唤醒我们。Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Long Hao Chen semakin dekat dengan Chai yang menyadari bahwa saat ini Long Hao Chen penuh dengan ketidakpahaman. Dia baru saja setuju untuk mewarisi Elux Yi Legacy, jadi mengapa ahli Nujum Suci ini membuat keributan seperti itu? Elux terus berteriak sejauh ini, tapi Long Hao Chen bisa merasakan aura kematian di lantai 7 menara keabadian menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Tempat ini, yang awalnya penuh dengan esensi cahaya pekat, perlahan-lahan mendapatkan kembali nuansa sakralnya. Sebelum Elux perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun dia hanyalah jiwa dengan tubuh, dia membutuhkan napas yang besar untuk bernapas, dan tubuhnya setidaknya setengah dari volume sebelumnya. Long Hao Chen menatapnya tanpa memahami, "Senior, biarkan aku mewarisi kekuatanmu." Elux menggelengkan kepalanya, menjawab dengan sedih, "Tidak, saya tidak memenuhi syarat, saya salah. Saya tidak berharap diri saya salah. Saya salah selama beberapa ribu tahun." Chai memegang tangan Long Hao Chen, saat ini pikirannya kosong, dipenuhi dengan sosok Long Hao Chen. Dia dengan hangat berdiri di sisinya, semua jejak sikap dingin aslinya benar-benar lenyap. Kabut dari trauma masa mudanya semuanya tersapu bersih, jika ada yang bertanya alasannya, pasti dia akan menjawab bahwa itu adalah kekuatan cinta. Benar, Hao Chen menunjukkan cintanya yang abadi, rela melepaskan keyakinannya demi cinta. Hal ini menyebabkan sublimasi jiwa Chai karena semua perasaan negatif dalam dirinya tersapu bersih pada saat itu juga. Elux mengangkat kepalanya, tatapannya yang penuh semangat menghadap ke arah sepasang kekasih ini. Ekspresi hangatnya mengandung kekaguman yang tak terucapkan, tapi tidak ada jejak kecemburuan. "Mau mendengar ceritaku? Itu adalah cerita dari 6.800 tahun yang lalu." Suara Elux berubah mengandung kesedihan yang pekat, yang terdengar di sekelilingnya. Elux dengan tenang menyatakan, 6.890 tahun yang lalu, aku lahir di sebuah kota dari Kekaisaran Pombo di barat laut benua. Kota ini disebut Sidi. Ayahku adalah penguasa Sidi, seorang turun-temurun, dan aku adalah putra satu-satunya. Sejak hari kelahiranku, aku hidup dalam kebangsawanan. Demi membiarkanku menggantikan posisinya sebagai Earl di masa depan, ia mengatur guru-guru terbaik untuk mengajariku pengetahuan dan etika. Di ulang tahunku yang ke-6, kedekatanku yang besar dengan esensi cahaya ditemukan, aku diberkati dengan konstitusi seorang Scion of Light. Meskipun hampir 7.000 tahun telah berlalu sejak saat itu, aku masih ingat betul kegembiraan besar yang dimiliki ayah saat itu. Ia memelukku, dan berteriak kegirangan di seluruh aula, "Elux, kau adalah kebanggaanku." Petik 1. Sejak saat itu, aku menjadi penyihir cahaya. Kultivasiku sangat cepat, mengejutkan setiap guru, dan selama ulang tahunku yang ke-11, aku telah menjadi penyihir tingkat ke-4. Dan pada usia 13, tingkat ke-5, kemudian pada usia 15 tahun, aku menjadi penyihir tingkat ke-6 termuda yang pernah muncul di benua ini. Pada titik ini Long Hao Chen juga terkejut karena meskipun juga menjadi Scion of Light, dia belum mencapai tingkat ke-6 ketika dia berusia 15 tahun. Dengan kata lain, Elux bahkan lebih luar biasa daripada dia pada usia yang sama yaitu 15 tahun. Ayah berkata bahwa aku sangat berbakat. Oleh karena itu, dia secara pribadi membawaku untuk berpartisipasi dalam perang bakat yang diselenggarakan pada saat itu antara 3 kekaisaran oleh Gereja Mulia, di mana hanya anak muda di bawah 20 yang diizinkan untuk berpartisipasi. Benar, apakah Gereja Mulia masih ada saat ini? Apakah mereka telah mengambil alih seluruh benua? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, "Tidak, pada saat dimulainya zaman kegelapan 6.000 tahun yang lalu, Gereja Mulia dimusnahkan oleh iblis." Dimusnahkan. Elux menjadi kosong, dan segera membuat pernyataan aneh, "Hebat, hebat. Aku tahu bahwa suatu hari mereka akan menempuh jalan ini." Perang bakat. Chai mengingatkannya. "Benar, perang bakat. Aku tidak diragukan lagi menjadi fokus dari seluruh perang bakat ini. Musuh-musuh yang muncul di hadapanku jarang sekali bertahan lebih dari 1 menit. Ketika aku masih muda, aku juga setara dengan penampilanmu." Wanita-wanita muda yang tak terhitung jumlahnya dari 3 kerajaan menatapku dengan genit,
Dan, selama final, lawanku adalah Putri Fuluo dari kerajaan. Dia juga seorang jenius, seorang pemanggil yang kuat. Dengan dukungan keluarga kerajaan, dia sudah memiliki Kaisar Naga Bintang Guntur Ungu sebagai binatang kontraknya. Meskipun kultivasinya di bawahku, suksesi pemanggilannya yang tak ada habisnya sulit untuk dihadapi. Pertarungan itu telah berlangsung selama setengah jam penuh, dan pada akhirnya, karena energi spiritualnya yang tidak mencukupi, dia kalah di tanganku. Dengan demikian aku menjadi juara terakhir, dan Kekaisaran Pombo kita menjadi pemenang besar. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu sejak saat itu, Elux tampak sangat bangga ketika dia menceritakan fakta-fakta ini, memperjelas betapa mengesankannya prestasi itu dulu. Saat itu, umat manusia masih menguasai seluruh Sengmo Dalu, dan jumlah total populasi manusia mungkin 10 kali lebih banyak dari saat ini. Perang bakat ini tidak diragukan lagi merupakan panggung bagi para elit termuda, jadi pencapaian kemenangan itu benar-benar merupakan kemuliaan yang luar biasa. Paus Gereja Mulia sejak saat itu menghadiahi saya secara pribadi dengan gelar langsung Viscount, dan wilayah feodal sejauh 50 km. Hadiah saya adalah barang hebat, yang kemudian dikenal sebagai peralatan tingkat epik. Saya saat itu cukup senang dengan dirinya sendiri, karena telah menjadi anak muda paling mulia di seluruh benua. Bahkan putra Paus, Pelo, tidak ada apa-apanya di hadapan saya. Pertempuran dengan Putri Fulo menciptakan hubungan di antara kami berdua, sejak hari itu dan seterusnya, kami dikenal sebagai dua benih besar kekaisaran, yang kepadanya harapan besar diletakkan. Saya kemudian dipindahkan ke Akademi Kerajaan, melanjutkan studi saya bersama Putri Fulo, dan menerima semua dukungan dari kekaisaran. Wajah Elux mulai dipenuhi kehangatan. Selama masa studiku di Akademi Kerajaan, aku bersama Fulo berlatih bersama dan meneliti sihir bersama sepanjang waktu. Perasaan kami mulai mendalam di antara kami berdua, dan saya sangat mencintai kejeniusan cantik itu. Saat kami berdua bersama, kami tidak pernah kekurangan topik untuk dibicarakan. Kami bersumpah cinta abadi, asyik satu sama lain. Munculnya perasaan ini tidak hanya berdampak buruk pada kultivasi kita, namun malah membuatnya semakin cepat. Pada tahun ketika saya menginjak usia 18 tahun, saya menjadi guru sihir agung pada langkah ke-8. Mengingat kecepatan kultivasi saya pada waktu itu, saya yakin bahwa saya pasti akan mampu menembus langkah ke-9 pada usia 20 tahun, menjadikan saya termuda dari langkah ke-9 di seluruh benua. Seiring berjalannya waktu, keunggulan bakat saya menjadi semakin jelas. Meski Fulo juga luar biasa, pada akhirnya dia tidak bisa menandingi bakatku sebagai Scion of Light. Ketika saya berhasil menembus langkah ke-8, dia baru saja menembus langkah ke-7. Pada saat itu, saya dapat melihat bahwa dia tidak bahagia, namun tidak terlalu memikirkan masalah tersebut. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya bersedia mengambil jeda untuk menunggu dia menyelesaikan kultivasi saya. Pada saat yang sama, saya meminta tangan yang mulia ayahnya, dan dia menerima pernikahan antara Fulo dan saya. Semuanya berjalan lancar. Yang Mulia sangat senang dengan hubungan kami, dan hari di mana saya akan menembus langkah ke-9 adalah saat kami akan menikah. Saat itu, saya sudah diakui sebagai orang yang paling mungkin naik ke level dewa. Paus pada waktu itu secara pribadi datang ke Kekaisaran, menyatakan keinginan untuk menjadikan saya sebagai murid, dan mengambil alih posisinya di masa depan. Demi Kekaisaran, dan demi Fulo, aku menolak. Pada saat itu, gereja sangat berkuasa di benua itu, dan dalam beberapa hal, ketiga kerajaan harus mendengarkan perintah mereka. Saya bisa merasakan keengganan yang mulia, dan demi yang mulia, saya lebih memilih menyinggung perasaan gereja daripada meninggalkan kekaisaran. Setelah mencapai langkah ke-8, kecepatan kultivasi saya tampak melambat. Guru-guruku di Akademi Kerajaan memberitahuku bahwa karena aku hanya terus berkultivasi sepanjang waktu, aku kekurangan pengalaman lain, dan menyarankan agar aku pergi ke dunia luar dan mendapatkan pengalaman, untuk menemukan semua tempat ajaib di benua ini sehingga aku akan bisa maju sambil memperoleh pemahaman. Saya mengikuti saran mereka, dan memberitahu Fulo tentang masalah ini, berharap mendapatkan pengalaman bersamanya. Tetapi, Fulo menolak. Meskipun dia sangat mencintaiku, dia memiliki keinginan yang lebih besar untuk menjadi nomor 1. Aku tahu bahwa dia selalu ingin melampauiku, tetapi jarak di antara kami semakin lebar. Jadi, dia memilih untuk tetap di akademi untuk terus berlatih keras, berusaha mengejar kultivasiku. Demi mencapai langkah ke-9 sedini mungkin untuk mengambil Fulo sebagai istriku,
serta untuk membawa kehormatan dan kejayaan yang lebih besar bagi kekaisaran, aku melakukan perjalanan pelatihan ini. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa karena keuntungan besar dalam perjalanan ini, masa depan hidup saya akan menjadi mimpi buruk total. Setelah meninggalkan kekaisaran, saya menjelajahi seluruh benua. Dengan kultivasi saya mencapai langkah ke-8, saya hampir tidak menemui tantangan. Selama 2 tahun penuh, saya menjelajahi hampir semua kota di 3 kerajaan besar, menemukan semua kondisi dan adat istiadat setempat serta mengalami suka dan duka dunia. Cakupan duniaku dan kultivasiku semuanya mengalami kemajuan besar. Dan mungkin karena sayalah yang dipilih oleh Dewi Cahaya, saya mengalami banyak pertemuan yang membahagiakan dalam 2 tahun ini, dan memperoleh teknik bela diri dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika saya kembali ke kekaisaran, kultivasi saya telah mencapai puncak langkah ke-8. Saat melihat Fulo lagi, mau tak mau aku memeluknya sambil menangis terseduh-seduh karena kegembiraan yang luar biasa. Aku dapat merasakan bahwa aku sudah mendekati ujung langkah ke-9, hanya 1 langkah lagi untuk menerobos, dan percaya bahwa aku akan dapat menikahi Fulo yang paling kucintai dalam waktu dekat, serta menjadi terhebat di masa depan dari kekaisaran. Pada saat itu, saya hampir tidak memiliki gagasan tentang skema, dan memberitahu Fulo tentang berbagai petualangan saya selama 2 tahun pelatihan ini, untuk berbagi perasaan yang saya rasakan selama pertemuan mengharukan dengannya. Namun, sesuatu yang sedikit tidak menyenangkan terjadi padaku kemudian, Putra Paus Agung tiba-tiba bergabung dengan Akademi Sihir Kekaisaran untuk belajar. Saat itu, saya merasa sangat aneh mengapa dia datang ke sana. Dibandingkan dengan kerajaan Pombo kita, Gereja Agung seharusnya telah mencapai tingkat penelitian sihir yang lebih dalam, jadi dia tidak perlu sama sekali datang ke sini untuk melanjutkan studinya. Namun, saya tidak terlalu memikirkannya karena kegembiraan saya karena hampir menikah dengan Fulo. Setelah saya memberitahu Fulo segalanya tentang perjalanan saya, dia sangat tertarik dengan teknik bela diri yang saya peroleh dalam pertemuan saya, berharap saya bisa menyerahkannya untuk dia pelajari, tetapi saya menolaknya. Teknik bela diri itu memang ajaib, tapi sama sekali tidak bisa dipelajari atau digunakan, karena biayanya terlalu mahal, dan saya khawatir dia akan terluka dalam prosesnya. Apakah kau tahu teknik bela diri macam apa itu? Bahkan sekarang, aku masih menganggapnya sangat ajaib. Meskipun itu hanya sebuah jurus, teknik itu membutuhkan harmonisasi sempurna dengan jiwa pemiliknya untuk bisa dijalankan. Teknik itu tampaknya berasal dari suku kuno dari dunia lain. Salah satu jenis teknik jiwa bela diri, teknik ini memiliki nama yang sangat aneh disebut teknik cangkang penyu. Ketika aku baru saja mendapatkannya, aku masih menganggapnya hanya seni bela diri defensif, tetapi setelah penelitian mendalam, aku menemukan bahwa teknik itu hampir tidak ada hubungannya dengan pertahanan, tetapi merupakan kemampuan prediksi. Saat itu, Gereja Agung adalah satu-satunya entitas lain di seluruh benua yang memiliki seorang jenius. Aku juga memiliki sedikit pemahaman tentangnya, yang bisa mereka prediksi hanyalah masa depan. Mengenai teknik bela diri itu, penggunaannya akan melakukan semacam ramalan, tanpa syarat. Meluncurkan teknik cangkang penyu akan memengaruhi semua makhluk hidup dalam cakupannya, penggunanya tidak terkecuali. Dan bahkan jika dewa berada di area efeknya, dia juga tidak akan memiliki kekebalan, karena sama-sama terpengaruh oleh kendali absolutnya. Itu teknik yang sangat menakutkan. Namun pada saat yang sama, karena memiliki efek absolut, teknik ini membawa bahaya tertentu. Teknik ini memiliki ketidakpastian yang besar, setelah menggunakannya, pengguna tidak akan memiliki kendali atas efeknya. Dengan kata lain, efeknya mungkin positif maupun negatif. Namun, apapun yang terjadi, pengguna harus menanggung beberapa beban, jadi menggunakannya sangat mungkin menawarkan pengguna sebagai korban untuk teknik ini setelah beberapa kali penggunaan jika mereka tidak beruntung. Bagaimana mungkin aku bersedia mempelajari teknik bela diri seperti itu? Atau bahkan memberikannya kepada Fulo? Pada titik ini, Elux memiliki ekspresi yang sangat pahit, tetapi Fulo tidak mengerti usahaku yang sungguh-sungguh. Dia pikir aku ingin menyimpannya untuk diriku sendiri, dan dengan demikian menolak untuk menularkannya kepada yang lain. Efek dan efisiensi absolutnya bahkan terhadap dewa terlalu memikat, membuatnya sama sekali tidak dapat menganggapnya enteng. Mengapa dia tidak mempertimbangkannya jika aku benar-benar ingin menyimpannya untuk diriku sendiri, maka aku tidak akan memberitahunya tentang hal itu. Awalnya, aku berpikir bahwa dia hanya membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya untuk sementara dan tidak terlalu memikirkannya, kemungkinan akan tenang setelah 2 hari.
Seperti yang diharapkan, ketika aku pergi mencarinya 2 hari kemudian, dia tampaknya telah pulih sepenuhnya, hanya tampak seolah-olah dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Tetapi sikapnya kepadaku sama seperti sebelumnya, dan masalah hari itu tidak disebutkan lagi. Tidak pernah kuduga dia menjadi gadis berhati ular, yang telah melaksanakan rencananya terhadapku. Esensi cahaya yang intens membawa rasa harmoni yang tak terlukiskan bagi saya sebagai Scion of Light, sinar matahari ini sungguh ideal. Fulo telah mengundangku untuk pergi jalan-jalan, yang tentu saja aku setujui dengan senang hati, dan bahkan memberitahunya bahwa aku akan mengasingkan diri untuk mencapai langkah ke-9 setelah perjalanan itu, untuk meminta tangan yang mulia setelah aku berhasil mencapai terobosan ini. Pada saat itu, aku yakin yang mulia setidaknya akan menawariku tingkat bangsawan Viscount, serta gelar penyihir istana. Kami keluar dari kekaisaran, menuju pinggiran kota, dan tepat ketika kami sedang keluar untuk wisata pemandangan, saya tiba-tiba menemukan bahwa kami dikepung, sejumlah besar pria berpakaian hitam menutup setiap rute pelarian kami. Orang-orang ini bertopeng dari ujung kepala hingga ujung kaki, sehingga tidak terlihat sedikit pun kulit mereka. Saat muncul, mereka melancarkan serangan panik ke arah kami. Saat itu, Fulo sedang dalam keadaan bingung, bahkan seolah-olah telah melupakan penggunaan sihir meskipun budidayanya mencapai langkah ke-8. Sebagai seorang pria, melindungi wanitaku sendiri tampak seperti hal yang masuk akal di mataku, terutama dengan betapa sombongnya aku saat itu. Mengandalkan kultivasi saya yang mencapai puncak langkah ke-8, saya memanfaatkan berbagai sihir yang telah saya teliti dengan susah payah. Orang-orang berpakaian hitam itu sangat kuat, tapi banyak dari mereka yang terbunuh di tanganku. Namun, jumlah mereka semakin bertambah, masing-masing mencapai setidaknya langkah ke-7. Saya merasa sangat aneh pada saat itu, jika banyak dari 2 kerajaan besar lainnya benar-benar disusupi, bagaimana mungkin dari kerajaan kita mengabaikan mereka sedemikian rupa? Jika ini terus berlanjut, aku takut Fulo dan aku tidak akan bisa lolos, jadi aku segera mengambil keputusan untuk mengeluarkan Fulo agar segera keluar dari pengepungan. Pada saat ini, Fulo sepertinya sudah sadar kembali, segera menggunakan berbagai mantra pemanggilan untuk membantuku, dan kami menunggangi monster panggilannya untuk melarikan diri kembali ke kekaisaran. Saat kami mengira musuh tidak akan lagi mengejar kami bergegas keluar dengan kecepatan penuh, dan tembok kekaisaran yang jauh bahkan mulai terlihat. Tapi tiba-tiba, sedikit rasa dingin merasuki hatiku, dan ketika aku menundukkan kepalaku, aku menemukan belati hitam pekat menembus dadaku, pegangannya dipegang di tangan Fulo. Pada titik ini, Long Hao Chen dan Chai Er tidak bisa menahan tangisnya. Mereka tidak pernah menyangka putri Fulo ini benar-benar mengkhianati Elux, mereka adalah sepasang kekasih yang telah bersumpah akan cinta abadi. Pada saat itu, penampilannya dipenuhi dengan kedengkian. Air mata kesedihan mengalir dari mata Elux, dia bahkan bergumam, kenapa kamu tidak menyerahkan teknik kulit penyu kepadaku? Mengapa? Saya tidak berencana untuk pergi sejauh ini pada awalnya. Hatiku sakit, bahkan lebih sakit dari lukaku. Dadaku yang dingin berangsur-angsur mati rasa, dan aku bisa merasakan kekuatan vitalku mengalir keluar melalui belati itu. Bahkan pada saat itu, aku masih belum percaya bahwa Fulo tercinta adalah biang keladi tindakan yang menimpaku itu. Aku sangat mencintainya. Demi menikahinya, saya berlatih siang dan malam. Semua demi berbagi kebahagiaan bersamanya di masa depan. Tapi dia menusukkan belati penuh racun ke dadaku, tusukan ini membuatku putus asa. Dia seharusnya sadar dengan jelas bahwa aku sama sekali tidak punya kecurigaan terhadapnya, dan terlebih lagi, tusukannya tepat pada saat kewaspadaanku paling longgar. Saat ini, lebih banyak lagi pria berpakaian hitam datang dari depan kami. Mereka sepertinya sudah menunggu sejak lama, dan mengharapkan semua ini terjadi sejak lama. Penyergapan sebelumnya hanyalah permulaan, tapi tusukan Fulo adalah titik kritis sebenarnya dalam gerakan melawanku. Suara dingin yang terdengar familiar menyebar, pria itu berkata pada Fulo, bunuh dia. Saat itu juga, saya akhirnya menyadari. Keinginan untuk bertahan hidup membuatku mendorong Fulo menjauh, melompat dari tunggangannya. Saat itu juga, Fulo tampak bingung, sepertinya berubah pikiran karena tusukan ini, yang menghentikannya untuk segera menghabisiku. Memanfaatkan kesempatan ini, saya mengeluarkan sebuah gulungan, yang ditempa oleh seorang master hebat untuk saya, dan menggunakan escape scroll itu, memindahkan saya secara instan sejauh 6 km. Mereka jelas tidak mengharapkan saya memiliki barang seperti itu, itulah sebabnya saya berhasil melarikan diri.
Saat escape scroll mulai berlaku, aku masih ingat dengan jelas bahwa Fulo yang sadar dengan tergesa-gesa memerintahkan makhluk panggilannya untuk menyerangku. Saat itu juga, matanya hanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Long Hao Chen dan Chai Er sudah benar-benar tenggelam dalam cerita Elux, sampai-sampai melupakan seluruh situasi yang mereka alami. Melihat kesedihan mendalam yang keluar dari Elux, mereka benar-benar bisa membayangkan perasaan seperti apa yang dia rasakan saat itu. Untuk sesaat, mereka berdua terdiam. Jadi, bagaimanapun juga, ada dasar bagi pengkhianatan Sion of Light terhadap tugasnya. Dia pada akhirnya dikhianati, tapi bagaimana fakta itu bisa menyebabkan dia menjadi bencana tidur?